Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya mengambil satu tema pengantar, sebuah pengantar dari Dekalog. Kalau kita mungkin bagi beberapa orang Dekalog itu nggak tahu, mungkin kita yang akademisi mungkin tahu apa itu Dekalog. Dekalog itu adalah 10 firman Tuhan. Kalau kita ingat Dekalog maka kita ingat kejadian Musa, 2 loh batu, di situ ada 10 hukum yang menjadi pegangan dari bangsa Israel. Nah ini yang akan kita bahas, inilah Dekalog. Tapi saya nggak bahas mengenai Dekalog atau 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan itu, tetapi lebih kepada latar belakang akhirnya muncul 10 hukum ini, ya kira-kira demikian. Saya sudah menyusun sebenarnya, Musa Andi juga tahu, untuk beberapa bekal di youth. Kebetulan pada waktu itu Musa Andi youth dengan tema Dekalog gitu ya, dan saya juga menyusun Dekalog. Jadi sepertinya match gitu ya, linier. Maka akhirnya saya susun menjadi satu buku gitu ya untuk kita bisa sama-sama pelajari. Kita akan melihat di dalam Keluaran 20. Saya akan bacakan buat setiap kita Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Hanya 2 ayat ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu nanti di ayat 3 sampai nanti di ayatnya yang ke-17 gitu, ini bicara mengenai 10 hukum atau Dekalog ya. Nah, kalau kita melihat bahwa peristiwa di atas Gunung Sinai, ya, peristiwa turunnya 10 perintah Tuhan atau 10 firman Tuhan, 10 hukum ini, itu sebelumnya kita tahu bahwa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang di dalam perbudakan Mesir, bukan hanya secara jasmani mereka diperbudak, tetapi secara rohani mereka juga diperbudak. Mengapa diperbudak? Karena mereka dikelilingi dengan ilah-ilah atau dewa-dewi daripada bangsa Mesir. Ya, kita tahu bahwa di Mesir itu negara yang adikuasa, negara yang paling banyak dewa-dewi, Baal, ilah-ilahnya itu di Mesir, kumpul di sana. Ya, jadi ketika bangsa Israel berada di perbudakan Mesir, mereka sedang juga diperbudak secara rohani mereka. Sehingga mereka tidak mengenal, mengetahui Allah nenek moyang mereka. Kita tahu sebelum diperbudak itu masa keemasan di mana kita tahu bahwa Yakub, Yusuf gitu ya, ada di Mesir. Ya, tetapi di dalam sejarah kita melihat bahwa Alkitab mencatat muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Ya, disitulah mulai pergolakan terjadi, disitulah mulai terjadinya perbudakan besar-besaran. Ya, akhirnya Tuhan mengutus Musa, ya, mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan yang sesungguhnya. Maka ketika kita lihat bahwa latarnya pada waktu masa bangsa Israel di Mesir, mereka benar-benar memiliki sebuah definisi atau cara pandang mereka terhadap Allah itu sudah mati, artinya mereka salah total, ya, salah total. Maka kenapa pada waktu Tulah 1 sampai Tulah 10 terjadi, itu adalah pertempuran antara Allah yang sejati dengan Allah ilah-ilah Baal-Baalnya, dewa-dewinya Mesir. Jadi antara Tuhan yang sejati dengan Tuhan bohongan. Jadi disitulah Tulah 1 sampai Tulah 10 itu ingin memperkenalkan Tuhan yang sejati itu yang mana. Ya, makanya pada waktu itu bangsa Israel di tanah Goshen, mereka hanya menonton, mereka hanya menyaksikan saja dari Tulah 1 sampai Tulah 10 itu terjadi. Nah itu menggambarkan bahwa ini loh Allah yang sesungguhnya. Yang mereka ciptakan, tanda petik ya, buatan manusia, ilah-ilah yang disebut dewa-dewi mereka, itu adalah semua Allah yang palsu. Itu adalah bukan Tuhan, itu adalah ciptaan manusia. Jadi Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Maka kita tahu masuk ke padang gurun. Waktu masuk padang gurun,
Kalau kita lihat dari secara bangunan itu padang gurun tuh nggak ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Gersang. Lain di Mesir, ada kuilnya, ada instrumennya, ada tembok-temboknya, juga ada patung-patung dewa-dewi mereka gitu ya. Ini gambaran yang akhirnya mempublikasikan Allah itu seperti ini loh kepada bangsa Israel. Tapi pada waktu masuk padang gurun itu semua di-reset total, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang namanya gedung tinggi, pilar-pilar, gambar-gambar dewa-dewi yang kepalanya misalnya badannya manusia, kepalanya binatang gitu. Enggak ada di situ. Semua di reset. Lihat cara Tuhan waktu tulas 1 sampai tulas 10 Tuhan hajar lalu masuk ke dalam padang gurun, Tuhan reset tuh semuanya tuh. Tidak ada itu. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada bangsa Israel. Siapa Tuhan itu? Ya, seringkali itu harus dirobohkan dulu, mindsetnya itu harus dihancurkan dulu supaya kita bisa ngerti, supaya kita bisa paham dan mengenal Allah yang sejati itu seperti apa. Nah pada waktu di Gunung Sinai ini adalah peristiwa momentum perdana Tuhan secara komunal memperkenalkan dirinya kepada umat Israel secara komunal. Saya akan bacakan kutip saja di dalam Keluaran 19. Ayat yang ke-17. Keluaran 19 ayat ke-17 demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ini ketika Musa mengumpulkan bangsa Israel supaya mengenal atau menjumpai Allah. Bayangkan ya, ini menarik ya, peristiwa ini peristiwa menarik. Peristiwa yang dimana Allah datang kepada umatnya secara komunal. Bukan pribadi ketemu dengan Musa, ketemu dengan nabi-nabinya. Tidak. Tapi ketemu dengan umatnya di Gunung Sinai. Ini potret yang kalau menurut saya gitu ya. Ini amazing gitu ya. Tuhan datang dan dia ingin menjumpai kita. Bayangkan ya. Kalau kita mungkin secara pribadi bisa merasakan itu. Tetapi bayangkan secara komunal. Ini mungkin di tesisnya Pak Andi nggak tahu dibahas atau tidak gitu ya. Ini tesis saya Pak Andi kalau ini bisa digali lagi bisa ini dikaitkan gitu ya. Eskatologi. Bayangkan ya perjumpaan secara komunal umat Tuhan. Nanti kita berjumpa muka dengan muka. Eskatologi itu yang akan datang. Betul ya? Tapi di dalam perjanjian lama kita bisa melihat keindahan ini. Bayangkan Bapak Ibu. Kita sudah akan membayangkan bahwa kita akan berjumpa suatu kali nanti secara komunal, Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan kita sebagai umatnya. Yesus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita. Di dalam perjumpaan kita yang akan datang, pernikahan kudus. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita umatnya sebagai mempelai wanita. Ternyata di dalam perjanjian lama, potret ini sudah terjadi. Indah bukan Bapak Ibu ya. Kalau saya melihat ini betapa indahnya ya. Betapa indahnya potret ini. Nah disinilah saya melihat bahwa Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Karena tidak mungkin kita mengenal Allah kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya. Cara Tuhan menghancurkan Mesir lewat Tula. Cara Tuhan membawa bangsa Israel kepada padang gurun di mana tidak ada apa-apanya sehingga bangsa Israel bisa mengenal satu-satunya Tuhan seperti apa. Bukan hanya dirobohkan mindsetnya, bukan hanya dirobohkan cara berpikirnya, sekarang dibangkitkan gimana engkau harus berpikir. Ditumbuhkan ini loh seperti ini Allah. Ini sesuatu yang cara Tuhan memuridkan umatnya ya. Kadang dalam hidup peristiwa kita juga cara Tuhan memuridkan nggak mudah Bapak Ibu ya. Kita bisa tahu kehendak Tuhan. Ini kalau saya bicara sedikit saja menyenggol praktisi dalam hidup kita. Kadang kita juga nggak ngerti cara Tuhan. Kita pikir cara Tuhan ini gitu loh. Kadang kita pikir ini jalannya yang Tuhan mau. Ini loh yang Tuhan inginkan. Ini loh
Tuhan menyertai jalan saya, ini jalannya. Jangan-jangan bukan ini jalannya. Saya kembali merenungkan kembali dalam peristiwa hidup saya. Harus menguji segala sesuatunya. Karena kita sudah muncul di sekeliling kita banyak variabel yang mengganggu pikiran kita. Sehingga kita bisa dengan subjektif. Kita pikir ini cara Tuhan. Terkonfirmasi. Padahal mungkin bukan. Itu karena ada ego saya. Ada variabel subjektif saya di dalam menganalisa. Apakah benar? Kembali berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan gegabah terkadang demikiannya. Kita pikir inilah gitu ya. Dengan demikianlah. Tidak demikian. Makanya Tuhan memuridkan bangsa Israel dengan cara yang hancurkan semuanya. Sekarang dengan cara Tuhan. Tuhan datang menghampiri, menjumpai bangsa Israel. Maka turunlah di sini ketika tadi yang ayat yang sudah saya sampaikan. Yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucap segala firman ini. Ini berarti Allah sendiri tanpa perantara nabi langsung berkata-kata kepada umatnya. Kalau melalui perantara, maka misalnya Musa atau Nabi Elia, berfirmanlah Allah demikian. Disampaikan melalui perantara. Tetapi ini tidak. Allah sendiri yang mengatakan, menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Ini sesuatu yang harus kita pandang bahwa sungguh anugerah Tuhan. Kalau Anda dan saya bisa mengenal Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang datang dan memperkenalkan diri kepada kita. Dan Dia yang berfirman kepada kita. Bukan sang firman itu, perjumpaan itu nggak ada. Mungkin kita juga nggak bakalan mengenal Tuhan yang benar. Banyak orang ke gereja juga mendengar ya firman Tuhan. Mimbarnya semua juga bicara, Pak dia juga bicara Alkitab kok gitu kan. Orang-orang gereja-gereja tertentu yang mungkin dikatakan mungkin dia terlalu passion worship atau apa gitu kan. Khotbahnya juga bagus kok, bicara firman juga kok, dari Alkitab juga kok. Semua juga dari Alkitab. Tetapi apakah benar-benar firman itu yang disampaikan? Apakah murni firman itu yang Tuhan mau ngomong gitu loh. Seringkali saya melihat bahwa bukan menghakimi. Jadi waktu kami belajar studi gitu ya. Kami selalu diingatkan oleh dosen. Saya diingatkan oleh dosen saya. Seringkali para pengkhotbah ingin menarik perhatian daripada jemaat, maka mereka coba mencari cerita inspirasi. Mereka coba mencari jokes tertentu. Mereka mencoba mencari gimmick atau apapun untuk mendapat attention gitu ya. Supaya jemaat gitu kan, ngeh atau apa gitu kan. Di sini nggak ada yang salah Bapak Ibu. Tetapi seringkali porsinya tidak tepat. Pak Wanta salah satu dosen etika sejarah gitu ya. Dia bilang, kenapa tidak bicara mengenai sejarah untuk menarik atensi yang ada di Alkitab juga, atau sejarah di dalam perkembangan gereja, atau sejarah di dalam para teolog, pandangan teolog. Kenapa tidak pakai itu? Bukankah itu menangkap atensi daripada jemaat juga, sehingga mereka yang tidak tahu sejarah menjadi tahu sejarah, mereka yang tidak tahu perjanjian lama jadi mereka juga tahu perjanjian lama. Kenapa enggak tarik itu? Dinilai karena tidak populer. Nah ini yang sedih juga ya, karena kalau misalnya kita seringkali para hamba Tuhan diingatkan, kami satu kelas diingatkan, cobalah berpikir bagaimana cara Tuhan berpikir. Cara Alkitab menceritakan dirinya sendiri. Bukan dengan cara kita menjelaskan Alkitab, tapi dengan cara Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Seringkali kita lihat bahwa khotbah-khotbah Yesus pun mengutip dari perjanjian lama. Mengambil peristiwa-peristiwa sejarah yang lampau. Cara Tuhan Yesus berkhotbah. Di situ kami disadarkan ya, saya terus terang mendapat berkat ya. Dari reminder daripada dosen-dosen kami diingatkan gitu loh. Engkau sekarang jadi hamba Tuhan. Engkau berbicara yang Tuhan mau sampaikan loh.
Bukan yang kamu mau sampaikan. Bukan yang jemaat ingin dengar. Bukan itu. Yang Tuhan mau sampaikan. Untuk jemaatnya dengar. Kita sekarang kebalik. Jemaat kira-kira mau dengar apa? Kita siapin apa? Kita boleh koreksi diri kita Bapak Ibu. Saya disadarkan gitu ya. Benar ya. Seringkali kita bergumul. Jemaat mau dengar apa ya? Bukan Tuhan mau ngomong apa ya? Kebalik kan? Tuhan mau bicara apa di bagian ini? Sampaikan itu pesan Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Maka pada waktu Musa mengumpulkan umatnya, Tuhan sendiri yang berbicara. Yang mau Tuhan sampaikan, yang mau Tuhan katakan kepada umatnya. Bukan yang mau umatnya dengar. Kalau kita baca 10 hukum, nggak enak. Jangan. Betul ya? Nggak enak semua. Hukumnya nggak enak. Tapi Tuhan mau sampaikan, ini yang mau saya sampaikan untuk kamu dengar. Bukan untuk enaknya kamu dengar, tidak. Kalau kita lihat ya, hukum 1, jangan ada padamu Allah lain. Jangan patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Baru positif nih ya. Keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tuamu. Ini positif lagi. Jangan membunuh, jangan. Tengah-tengah itu positif. 1-4 hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia dan Tuhan. 5 dan sampai 10 itu hubungan yang horizontal ya, antara manusia dengan sesamanya manusia. Di situ ada titik diakhiri dari hukum 1 sampai hukum 4 itu negatif, positif. Waktu horizontal mulai dari positif, negatif. Itu menarik ya. Tengah-tengah itu positif. Bersinggungan antara horizontal dan vertikal, di tengah itu simpulnya positif dimulainya. Nah itu kita nggak bahas ya. Tapi begitu kita menggali cara Tuhan berpikir, kalau kita kupas, ini sesuatu yang memberkati kita. At least Pak nggak ada relevansinya dengan kehidupan saya, nanti dulu. Kalau kita belajar, kita jadi tahu ada prinsip apa yang tergali dari sini. Prinsip apa yang bisa tergali? Saya nggak bahas mengenai 10 hukum. Saya kembali lagi kepada bagaimana Tuhan datang untuk supaya jemaat yang mendengar apa mau yang Tuhan katakan. Dalam peristiwa hidup kita pun kita harusnya juga ngeh. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, tapi kita nggak pernah mau bergumul gitu loh. Tuhan mau sampaikan apa lewat peristiwa ini? Saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Saya nggak nyalakan keadaan dulu, nggak, stop. Pasti ada sesuatu, karena segala sesuatunya itu di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau tiba-tiba saya pikir, wah saya dapat tempat yang bagus, saya kuliah bosnya lebih enak lagi, saya dapat toleransi lagi, barusan saya kesaksian. Nggak lama cuma 1 bulan langsung dipak. Politik dunia kerja. Mau ngomong apa? Tapi nggak bisa salahkan. Jadi Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan mau bicara apa lewat peristiwa ini? Tuhan mau saya kemana sekarang? Kan gitu. Itu yang harus kita gumulkan. Cari Tuhan mau sampaikan sesuatu apa buat saya. Tuhan mau katakan apa buat saya untuk saya dengar. Di Gunung Sinai Tuhan ingin menyampaikan sesuatu untuk umatnya dengar. Bagian berikutnya kalau kita perhatikan di ayat 2, Keluaran 20 ayat 2 saya bacakan ulang. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu. Ini kan komunal, harusnya ngomongnya akulah Tuhan Allah kalian semua. Tapi Tuhan tidak menggunakan kata kalian. Dia menggunakan kata mu. Itu mau relasi yang begitu intim antara Allah dengan umatnya. Ini keintiman yang Tuhan bangun. Hubungan yang Tuhan jalin adalah hubungan yang intim.
Membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Waktu di Mesir engkau nonton, tulah 1-10, itu aku. Pada waktu di padang gurun, ini aku. Yang waktu di Mesir, yang mengalahkan dewa-dewa itu aku. Dan sekarang aku ini. Aku loh. Bayangkan ya. Allah yang sama. Allah yang menghancurkan dewa-dewi. Yang itu bukan dewa. Yang itu bukan Tuhan. Akulah Tuhan. Tuhan ingatkan kembali siapa dirinya. Waktu di Mesir, waktu di padang gurun, akulah dia. I am that I am. Kita melihat bahwa Tuhan bukan saja mau menjalin hubungan yang intim dengan umatnya secara relasional, tetapi juga mengikat perjanjian. Mengikat perjanjian. Bayangkan Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Tuhan yang siapa sih kita gitu kan. Tuhan kok mau datang. Kita ini sampah. Tapi Tuhan mau datang. Ini satu bentuk eksklusif. Bukan bangsa lain. Bayangkan ya. Datang hanya untuk umat Tuhan. Yaitu Israel. Datang hanya untuk mereka, bukan bangsa-bangsa lain. Ini eksklusif, hubungan eksklusif. Satu-satunya Tuhan akulah Tuhan dan engkau adalah umatku. Satu-satunya tuh pegangan. Sama seperti kita suami istri. Bukan untuk yang lain. Istri milik suami, suami milik istri, tidak untuk yang lain. Satu-satunya. Di sini kita juga melihat bahwa dari peristiwa kejadian ini, makna teosentris begitu kuat. Teosentris begitu kuat. Waktu hari Minggu, Musa Felix khotbah mengenai Injil palsu. Sama-sama Injil. Menarik ya. Bukankah Taurat ini juga diperdebatkan di dalam perjanjian baru? Bukankah kami ini nenek moyang kami ini Musa loh. Sepertinya tahu mengenai Taurat. Tapi bagaimana cara mereka berpikir mengenai keselamatan? Sesat. Pegang hukum Taurat. Tapi menafsirkannya salah. Sesat mereka. Malah dikontrol oleh Paulus. Ntar dengar khotbahnya Musa Felix lagi ya. Nggak bahas ke sana. Saya melihat bahwa di sini bahwa hukum ini muncul, turun, bukan untuk mendominasi umatnya. Seringkali satu kerajaan, misalnya gitu ya, dijajah gitu ya, misalnya Belanda menjajah Indonesia, dijajah jadi budak. Ya saya ambil, jangan Indonesia ya, ambil bangsa Israel deh. Bangsa Israel waktu di dalam Mesir gitu ya, Firaun memperbudak mereka tuh. Pokoknya kalau lu nggak kerja, lu nggak makan. Lu nggak ngikutin gua, lu mati. Semuanya begitu, ngikutin. Hukumnya mengekang untuk mendominasi. Supaya dia tidak bisa berkutik. Apakah Tuhan demikian? Seringkali kita membaca Dekalog pun salah. Membaca 10 Taurat pun salah. Karena ada jangan. Saya udah jangan Tuhan. Maka kalau saya jangan ini enggak gitu, jangan membunuh, saya udah ikutin. Maka saya selamat gitu ya. Kemarin Musa Felix kan sentil begitu ya. Saya udah lakukan. Dekalog tidak dibaca demikian. Ketika negatif jangan membunuh, saya ambil contoh satu. Waktu saya tidak membunuh, maka saya diselamatkan. Maka saya aman. Saya kan enggak ngebunuh. Enggak berhenti di situ. Selalu negatif dan positif dibacanya. Kalau jangan membunuh, membunuh itu meniadakan nyawa orang. Meniadakan nyawa orang. Berarti positifnya adalah engkau memelihara nyawa orang. Kalau ada hukum yang mengatakan jangan membunuh, itu artinya kamu harus memelihara nyawa orang lain. Enggak berhenti, ya kan saya enggak bunuh Pak. Enggak di situ.
Dekalog dibacanya. Tapi bagaimana ada orang yang hampir terpuruk, engkau selamatkan nyawanya. Disitulah engkau memenuhi jangan membunuh. Itu Dekalog membacanya di situ, seperti itu. Kalau kita pahami benar, makanya 10 perintah, bukan 10 perintah hukum ya, lebih kepada 10 firman, 10 hukum. 10 hukum ini bukan untuk mengekang, mendominasi, menguasai. Tuhan ingin menguasai umatnya dengan cara demikian. Sama seperti Firaun, apa bedanya kalau begitu sama seperti Firaun untuk mendominasi bangsa Israel menjadi budak. Apakah Tuhan sama dong kayak begitu? Sama kayak Firaun kayak gitu. Tidak. Justru Tuhan mendorong ini seperti kasih. Di dalam kerajaan kuno, ketika satu raja memimpin kerajaan dan kita misalnya ada di dalam kerajaan itu, maka kerajaan itu akan memberikan arahan kepada setiap rakyatnya untuk rakyatnya bisa menuju kepada cita-cita daripada kerajaan tersebut, untuk permai gitu ya, untuk peace gitu ya, untuk penuh dengan satu kemasyuran gitu ya. Maka dihadirkan hukum untuk mendorong supaya rakyatnya itu bisa memberi arahan ini sesuai dengan tujuan daripada kerajaan itu. Contoh yang tadi, jangan membunuh. Dihadirkan bukan hanya berhenti di situ, enggak, pelihara ya orang-orang sekelilingmu. Jadi diarahkan bagaimana dituntun untuk bisa kita sama-sama di dalam kerajaan ini membangun pribadi-pribadi yang demikian. Sehingga tercapai apa yang dimaksudkan oleh cita-cita daripada kerajaan tersebut. Itu seperti itu. Dorongannya bukan karena saya, wah raja ingin dominasi saya. Tidak ada demikian. Sama seperti Kristus. Sama seperti Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. 10 hukum. Bukan perintah ya jadinya hukum. Kalau perintah tuh jadi kayaknya dominasi ya. 10 hukum Tuhan. Untuk kita apa? Tuhan kasih arahan. Ini loh, begini, begini, begini. Maka terjadi perdebatan toh di dalam perjanjian baru. Waktu Kristus datang. Kristus yang menggenapi semua hukum Taurat. Karena kita tidak mungkin melakukan itu. Maka ketika Kristus hadir, tapi bukan berarti akhirnya meniadakan hukum tersebut. Ini konsepnya udah lagi berbeda. Tapi Kristus yang datang akhirnya menggenapi ini semua. Kita dibenarkan karena iman. Lalu ketika kita dimampukan oleh itu, bukan berarti kalau saya nggak jalankan ini maka saya tidak diselamatkan. Bukan itu. Karena Kristus sudah menggenapi itu, maka saya percaya di dalam Kristus, maka kebenaran yang Bapa dibenarkan karena Kristus itu melekat kepada saya. Sekarang saya lakukan itu bukan karena ingin diselamatkan, tidak, itu sudah selesai diselamatkan. Tapi saya merepresentatifkan kasih Allah yang sudah dilimpahkan kepada saya lakukan ini. Sebagai bukti anak-anak Tuhan. Berbeda sekali cara kita akhirnya meresponi. Saya mau kasih sebagai bagian terakhir, Bapak Ibu. Saya bilang kemarin di anak youth ya, kumpul dewasa muda. Cara kita meletakkan sesuatu terhadap objek akan mempengaruhi bagaimana kita berespon. Saya kasih contoh. Waktu saya katakan anak itu nakal, dorongan respon saya adalah memberi hukuman, mendisiplin anak ini, saya jewer, saya sentil nih anak, saya pukul. Tapi kalau saya meletakkan, anak ini aktif ya, saya akan kasih dia les. Kayaknya dia butuh les deh. Dia kayaknya gerak-geriknya cepat, ditangkas nih, masukin dance. Kali dia hobinya di dance. Mungkin di situ dia menjadi talenta yang akan berkembang. Betul gak? Dengan cara saya meletakkan terhadap objek, mendorong respon saya dua yang berbeda. Bagaimana Anda dan saya memandang kepada firman Tuhan? Apakah mau yang Tuhan, saya ingin dengar ini. Atau Tuhan mau sampaikan apa, saya mau dengar. Itu sesuatu yang berbeda pasti buat setiap kita. Saya berharap kita juga sama ya dalam doa SF gitu ya. Bagaimana kita memandang SF? Bagaimana kita memandang persekutuan doa kita setiap hari Rabu?
Apakah sebagai ritual saja, program saja, atau emang kita mau bergumul di hadapan Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan. Di bawah kaki Tuhan, kami bawa doa-doa kami. Itu akan mengubah cara kita berdoa. Dan mengubah cara Anda dan saya datang ke sini. Akan mengubah itu semua. Kita akan koreksi diri kita masing-masing. Itu semua akan mengubah bagaimana kita akhirnya berespon. Mari kita berdoa.